Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Lestari, NPM 18175051 dari kelas A. Di sini saya akan mengerjakan sebuah tugas dari mata kuliah Pancasila, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelumnya kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu filsafat. Jadi filsafat itu istilahnya terdapat dari 3 bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Yunani. Nah, kata filosofi ini merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau phelan yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Nah, sebelumnya apa sih Pancasila itu? Pancasila itu merupakan filsafat bangsa Indonesia yang diperoleh sebagai hasil perenungan mendalam para tokoh pendiri negara, yaitu the founding of father. Ketika mereka berusaha menggali nilai-nilai dasar dan merumuskan dasar negara untuk di atasnya didirikan negara Republik Indonesia. Nah, hasil dari perenungan tersebut disahkan bersamaan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Di dalam undang-undang tersebut terdapat 5 dasar Pancasila atau prinsip yang terdapat dalam sila-sila Pancasila. Nah, ini merupakan satu kesatuan bagian-bagian sehingga saling berhubungan untuk menyatakan adanya satu tujuan yang hendak dicapai secara bersamaan, sehingga dapat disebut dengan sistem. Nah, di sini ada 3 pengertian dari filsafat, yaitu filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Kemudian ada filsafat sebagai ilmu atau metode dan filsafat sebagai pandangan hidup. Dan yang terakhir itu ada filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis. Nah, tadi kan kita sudah membahas ada 3 macam filsafat. Nah, kalau Pancasila ini digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis. Berarti Pancasila ini merupakan fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan pembuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pancasila ini sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi bangsa. Ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila ini dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa. Dengan tujuan tersebut, untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father yang dituangkan dalam suatu sistem. Jadi Pancasila tersebut telah direnungkan bersama-sama oleh para pendiri bangsa yaitu founding father, kemudian dituangkan dalam suatu sistem. Itu merupakan teori dari Ruslan Abdul Ghani. Kemudian filsafat Pancasila tersebut memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dan Pancasila Noto Nagoro. Penjelasan tersebut merupakan pengertian dari filsafat Pancasila. Nah, sebagai sistem filsafat, Pancasila itu dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Adapun dengan cara deduktif, yaitu dengan mencari hakikat Pancasila, serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Adapun dengan cara induktif, yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya apa yang terjadi di masyarakat, kemudian merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala tersebut. Nah, di sini ada faktor timbulnya keinginan manusia untuk berfilsafat. Yang pertama itu ada keheranan. Jadi, keheranan ini maksudnya itu sebagai filsuf berpendapat, sebagian filsuf berpendapat bahwa adanya kata heran merupakan asal dari filsafat. Rasa heran itu akan mendorong untuk menyelidiki dan mempelajari.
Nah, jadi faktor timbulnya keinginan manusia untuk berfilsafat itu adanya heran. Mengapa? Karena heran tersebut akan mendorong dan masyarakat itu akan menyelidiki serta mempelajari apa sih filsafat tersebut dan bagaimana sih cara pandangan Pancasila terhadap filsafat tersebut. Jadi dengan faktor heran tersebut, manusia ini banyak mencari dan menemukan atau mengumpulkan jejak-jejak filsafat tersebut. Nah, yang kemudian ini ada kesangsian. Jadi kesangsian ini merupakan sumber utama bagi pemikiran manusia yang akan menuntun pada kesadaran. Sikap ini sangat berguna untuk menemukan titik pangkal yang kemudian tidak disangsikan lagi. Nah, maksudnya itu jadi kesangsian ini kan tadi tokohnya merupakan the founding of father tadi, merupakan sumber utama bagi pemikiran manusia yang akan menuntun pada kesadaran. Nah, the founding father tersebut menyaksikan atau menuntun kesadaran. Nah, dari kesadaran tersebut berguna untuk menemukan titik pangkal yang kemudian tidak disangsikan lagi. Jadi, timbulnya keinginan manusia untuk berfilsafat itu adanya kesangsian yang digunakan untuk menemukan titik pangkal dari suatu penyelidikan atau pengumpulan data-data tersebut. Dan yang terakhir itu ada kesadaran akan keterbatasan. Manusia mulai berfilsafat jika ia menyadari bahwa dirinya sangat kecil dan lemah, terutama bila dibandingkan dengan alam sekelilingnya. Kemudian, muncul kesadaran akan keterbatasan bahwa di luar yang terbatas pasti ada sesuatu yang tidak terbatas. Nah, jadi manusia pada zaman dahulu itu memiliki jiwa kesadaran akan keterbatasan. Dan bagaimana sih mereka itu bisa terlepas dari keterbatasan tersebut dengan menyadari bahwa filsafat itu penting. Filsafat itu penting apabila digabungkan dengan Pancasila. Karena manusia ini sangat kecil dan lemah, terutama dengan alam sekelilingnya. Nah, jadi munculnya kesadaran akan keterbatasan tersebut, pasti ada sesuatu yang tidak terbatas. Nah, jadi kesadaran ini tuh tumbuh dari akal sehat manusia itu sendiri yang ingin menciptakan sebuah filsafat guna untuk kesejahteraan mereka bersama, karena mereka yakin bahwa diri mereka itu sangat kecil dan lemah. Kemudian intisari Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila ini adalah sistem filsafat yang dasarnya mutlak dalam berpikir dan berkarya sesuai dengan pedoman di atas. Tentunya dengan saling mengaitkan antara sila yang satu dengan yang lainnya, semua unsur 5 sila tersebut memiliki fungsi atau makna dan tugas masing-masing memiliki tujuan tertentu. Kemudian filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, ini dia, tadi mohon maaf ada yang terlambat. Intisari Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama itu ada intisari Pancasila sebagai sistem filsafat. Ini tadi sudah saya jelaskan bahwa kelima sila dari Pancasila tersebut memiliki intisari yang kuat untuk menyatukan bangsa dan memiliki tugas masing-masing. Kemudian yang kedua itu ada filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Merupakan kenyataan objektif yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pancasila memberikan petunjuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan suku atau ras. Dan yang terakhir ada filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, bangsa dan negara. Yang dimaksud dengan itu semua yaitu aturan kehidupan, hukum kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berpedoman dan pada Pancasila. Karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dan yang terakhir ini ada ciri sistem filsafat Pancasila. Yang pertama itu sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan tidak utuh atau suatu sila dengan sila lainnya terpisah, maka itu bukan Pancasila.
Yang kedua itu susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada inti sila-sila Pancasila meliputi Tuhan, yaitu Tuhan itu sebagai kuasa prima. Yang kedua ada manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Ada satu, yaitu kesatuan memilih kepribadian sendiri, dan rakyat, yaitu unsur mutlak negara harus bekerja sama dan bergotong royong. Dan yang terakhir itu ada adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Sekian presenting dari saya. Jika ada salah kata dalam penyampaian saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.